Keluarga Emas Indonesia, nggak terasa sekarang kita udah ada di akhir atau di penghujung tahun 2020. Banyak pelajaran dari pergerakan harga emas di tahun ini. Dan pertanyaannya juga adalah kira-kira gimana harga emas di tahun 2021 ke depan. Untuk itu Goldfather ingin coba share ke teman-teman kaleidoskop harga emas 2020. Tentu nggak cuma ngasih tahu grafiknya aja ya, karena grafik itu kita semua bisa akses. Ya, tapi yang paling penting adalah ada peristiwa apa di balik kenaikan atau penurunan harga emas itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa tangkap dari peristiwa yang terjadi. Yang kedua, Goldfather akan coba share informasi terkait perkiraan harga emas di tahun 2021. Dan yang ketiga, Goldfather harapkan teman-teman kira-kira dengan berbagai tujuan keuangan teman-teman, apakah tahun depan atau berapa tahun lagi, berapa sih target tabungan emas teman-teman untuk di tahun depan? Oke, ikuti videonya berikut ini. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Goldfather doakan di akhir tahun 2020 ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dan juga finansial. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, pasti di akhir tahun teman-teman penasaran kira-kira tahun depan harga emas gimana. Tapi sebelum Goldfather bahas tentang perkiraan harga emas tahun 2021, Goldfather ingin sampaikan kaleidoskop harga emas 2020 beserta hal-hal yang menjadi catatan buat pelajaran kita semua. Baik, buat teman-teman yang udah nggak sabar pengen tahu kaleidoskop harga emas 2020, simak videonya berikut ini. Angka emas di harga dunia sudah menyentuh level 1.600 US dollar per troy ounce ya. Dan ketika Goldfather cek di harga Antam, benar saja hari ini yang harga 1 gramnya sudah berada di 799.000 untuk Antam Pulau Gadung harga sebelum pajak, sedangkan untuk buybacknya menjadi Rp714.000 per gram dibandingkan harga kemarin Rp700.000. Kenaikan di awal tahun ini dipicu oleh serangan Amerika ke Iran yang menyebabkan Jenderal Iran terbunuh. Ini berita dari Kumparan tanggal 3 Januari 2020 ya teman-teman. Kemudian juga Goldfather cek di grafiknya berdasarkan gold price Indonesia. Memang pergerakannya mulai drastis ketika setelah tanggal 2 Januari. Jadi tanggal 3 serangan harga emas langsung naik. Dan hari ini lebih drastis lagi dibanding sebelumnya. Kenapa? Menurut CNBC nih, baru hari ini 8 Januari 2020, 8.37 WIB, Iran balas serang Amerika, emas terbang ke 1.600 US dollar per troy ounce. Nah, jadi kondisi politik keamanan global yang kurang stabil atau memanas membuat orang kemudian mencari satu instrumen yang menurut mereka aman dari gejolak ya, baik ekonomi maupun politik, yaitu emas. Kenaikan harga emas yang begitu signifikan khususnya di hari ini, yaitu Jumat 21 Februari 2020. Kita lihat harga emas dunia pagi tadi itu ada di kisaran 1.620 US dollar per troy ounce ya. Hari ini harga buyback Antam kembali bertengger di angka Rp714.000 per gram, sama dengan tanggal 8 Januari 2020 hari Rabu, yaitu Rp714.000 per gram juga. Ini rekor ya, di Januari hari Rabu, di Februari hits lagi. Dan yang lebih seru lagi teman-teman, sampai dengan berita ini Goldfather buat, yaitu jam 22:20 harga emas dunia sudah menunjukkan di angka 1.647,96 US dollar per troy ounce. Jadi ada kemungkinan besok harga emas dunia naik. Harga emas dunia udah pasti naik ya, dan harga emas Antam akan naik lagi. Kira-kira besok kemungkinan nih, perkiraan Goldfather kalau masih tetap seperti ini, itu buyback bisa mencapai atau berada di kisaran 730.000 per gram loh teman-teman. Jadi kalau sekarang 714, seandainya besok 730, naik 16.000, ini luar biasa teman-teman ya kenaikannya. Dan pertanyaannya adalah sampai kapan ini bisa terus terjadi? Kita perlu tahu dulu kira-kira apa penyebabnya kenaikan ini ya. Goldfather himpun dari beberapa kantor berita
Yang disinyalir menjadi penyebab kenaikan emas sangat signifikan hal ini adalah meluasnya wabah virus corona di dunia. Goldfather cek dari CNBC misalnya, itu sudah ada 26 negara yang terjangkit virus corona, dan dari segi jumlah pasien yang terkonfirmasi adalah 76.295 orang yang sudah terjangkit virus corona. Kemudian ini sumbernya dari CNBC 21 Februari jam 11 siang tadi ya, waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang sudah wafat berdasarkan info dari Johns Hopkins University sudah 2.247 orang. Nah, apa hubungannya kemudian hal ini dengan harga emas? Teman-teman, kalau kita lihat info dari Antara News, Cina sebutkan dampak ekonomi akibat virus corona bersifat sementara. Nah, ada yang kata-kata menarik nih teman-teman. Pernyataan dari Duta Besar Cina untuk ASEAN, saat ini hampir semua kegiatan berhenti di Cina karena seluruh negeri sedang berfokus pada upaya pencegahan. Jadi pasti ada dampak terhadap perdagangan dan investasi. Nah, namun saya pikir ini bersifat sementara. Itulah tutur Deng dalam konferensi pers di Jakarta Jumat ini. Nah, bayangin teman-teman ya, Cina itu kan sebuah negara superpower, negara raksasa. Dari segi politik, ekonomi itu menjadi salah satu negara yang sangat berpengaruh di dunia. Kalau kita merujuk dengan pernyataannya tadi bahwa hampir semua kegiatan berhenti di Cina dan karena seluruh negeri sedang fokus pada upaya pencegahan, artinya seberapa besar dampaknya ini, atau seberapa seriusnya situasi yang terjadi di sana teman-teman, baik untuk upaya pencegahannya dan penyembuhannya. Apalagi tadi sudah terinfo dari kantor CNBC ada 20 negara sudah terjangkit virus ini. Kalau negara superpower seperti Cina ini sedang fokus untuk pencegahannya, tadi pengaruh ke perdagangan dan investasi. Kan negara Cina juga banyak berhubungan dagang, investasi dengan negara lain. Tentu dampaknya juga mengikuti, menular. Nah, hal ini juga bisa menimbulkan kekhawatiran pada pelaku ekonomi sehingga kemudian mereka mulai mencari safe haven atau pelampung jika terjadi krisis. Yaitu apa? Yaitu emas. Itulah sebabnya harga emas melonjak sangat tinggi. Berdasarkan data yang Goldfather kumpulkan dari situs Gold Price Indonesia, kalau dibandingkan harga dengan akhir tahun 31 Desember 2019, itu harga emas ada di angka Rp679.122. Ya, sementara hari ini di situs Gold Price Indonesia menunjukkan harga Rp764.138. Ada kenaikan sebesar Rp85.016 atau 12,5% dalam waktu lebih kurang hampir 3 bulan. Ini baru 2,5 bulan ya. Kan Januari, Februari, Maret baru awal bulan. Yang kedua, gimana kalau kita cek kenaikan sekarang dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu? Nah, kembali Goldfather buka dari situs Gold Price Indonesia. 5 Maret 2019 harga emas saat itu adalah Rp583.310. Kalau dibandingkan sekarang sudah terjadi kenaikan sebesar Rp180.828 atau 31%. Luar biasa dalam 1 tahun terakhir teman-teman. Itu data berdasarkan situs Gold Price Indonesia, berapa persen kenaikannya ya, yang benar-benar sangat signifikan. Yang kedua, Goldfather ingin sampaikan adalah data perkembangan buyback Antam selama Januari sampai 6 Maret ini yang kadang-kadang membuat kita wow, tercengang ya. Yang pertama yaitu sekali lagi tanggal 8 Januari buyback Antam menembus di rekor pertama yaitu 714.000. Kemudian di bulan Februari Goldfather mencatat di tanggal 21 Februari masih 714.000, dan kemudian di 24 Februari ya, 24 Februari ada keunikan yang terjadi pada harga buyback Antam, yaitu pembukaan pagi harganya 731.000, yang berarti ini sudah menembus rekor baru lagi. Tapi di sore hari sekitar jam 5 sore harga buyback Antam sempat berubah ke angka Rp741.000, meskipun pada tanggal 25-nya kembali ke Rp731 per gram. Nah, kemudian rekor barunya di bulan Maret adalah tanggal 4 Maret, 2 hari yang lalu, di mana buyback Antam menembus angka Rp749.000 per gram. Tanggal 5 turun Rp5.000 jadi Rp744, dan hari ini nembus lagi rekor baru sebesar Rp760.000
per gram, teman-teman. Ya, itu data terkait buyback Antam. Kalau Goldfather kembali lihat apa penyebabnya, ini secara bottom line masih dipicu oleh penyebaran virus Corona ke berbagai negara. Dari situ CNBC Indonesia, berita tanggal 6 Maret 2020 pukul 12.19, di situ disebutkan bahwa penyebaran wabah virus corona meningkat di AS membuat sentimen pelaku pasar kembali memburuk, yang memicu aksi jual di bursa saham Amerika Serikat. Pada perdagangan Kamis, indeks Dow Jones masing-masing anjlok lebih dari 3%. Nah, bahkan di negara bagian California sudah memberlakukan status darurat karena korban jiwa di negeri Paman Sam yang terus bertambah. Saat ini menjadi 11 orang. Jadi wabah virus corona membuat kondisi ekonomi yang tidak menentu. Banyak orang-orang kemudian yang menjual investasinya, menjual sahamnya, kemudian beralih ke portofolio investasi yang menurut mereka lebih aman. Salah satunya adalah emas, gitu ya. Dan bahkan ini mengutip pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan dampak corona terhadap perekonomian akan lebih rumit daripada krisis 2008. Kalau teman-teman ingat, di 2008 di Amerika ada krisis subprime mortgage ya, yang dampaknya sampai 3 tahun lebih kurang, dan sekarang disebutkan oleh beliau dampaknya lebih rumit karena ini menyangkut manusia yang harus memberikan keterangan dulu pada apa yang disebut dengan ancaman atau risiko terhadap mereka. Itulah kira-kira teman-teman penyebabnya masih virus corona. Hari ini Jumat 13 Maret 2020 ada hal yang menarik, yaitu turunnya harga emas Antam yang sangat signifikan. Ya, nah tadi Goldfather udah bilang kira-kira berapa turunnya, apa penyebabnya, dan hari ini memang sangat menarik sampai ditulis sebuah kantor berita Jumat Kelabu karena banyak indikator investasi yang mengalami penurunan. Kita mulai dari yang indikatornya dulu ya, penurunannya berapa banyak. Hari ini Goldfather gunakannya buyback Antam ya. Hari ini buyback Antam turun Rp22.000 dibanding hari sebelumnya, dari 756.000 per gram menjadi 734.000 per gram, turun 2,91% ya teman-teman. Cukup signifikan nih, sampai pagi-pagi tuh di grup keluarga Mas Indonesia pada bertanya, ada apa nih Goldfather ya? Goldfather juga cukup tercengang nih ngelihat penurunan yang sudah dari beberapa hari kemarin dan tadi malam agak curam turunnya ya. Ternyata kita lihat di kantor berita CNBC Indonesia, ini beritanya tanggal hari ini, hari Jumat 13 Maret 2020 jam 10:09, harga emas dunia mengalami penurunan karena aksi profit taking. Jadi orang-orang yang sudah simpan emas, harga emasnya naik, mereka menjual emasnya. Pertanyaannya adalah kenapa mereka menjual emasnya? Menurut berita tadi, mereka menjual emasnya ini untuk menutupi penurunan investasi mereka di saham. Ya, untuk menutupi margin trading mereka di saham, atau istilahnya margin call nih teman-teman ya. Pas harga saham mereka turun, harga emasnya naik, untuk menutupi kerugian ini dijuallah emas mereka. Itulah menurut informasi dari CNBC Indonesia. Cuma yang menarik adalah fenomenanya jarang terjadi nih teman-teman ya. Kenapa jarang terjadi? Biasanya secara umum yang Goldfather ketahui, kalau instrumen saham lagi turun, orang beralih ke emas. Kenapa beberapa hari ini harga saham turun dan harga emas juga turun? Karena tadi setelah harga saham turun dan harga emas naik, para investor ini mengalami kerugian, mereka menjual emasnya. Tentu emas yang dijual bukan sekilo 2 kilo, bisa banyak nih, kan kita bicara global ya teman-teman, bisa banyak. Akhirnya oversupply, harga emasnya turun. Hari ini 6 April 2020, buyback Antam ada di angka 832.000, dan sebelumnya ya sudah sempat menembus rekor baru lagi di angka Rp845.000 per gram pada tanggal 3 April 2020 ya teman-teman. Jadi tahun ini banyak sekali
rekor-rekor baru ya. Kalau kita lihat banyak kejadian dan banyak hal-hal penting yang terkait dengan emas ya. Dan kalau harga jualnya, harga jual logamulia.com nih, logamulia.com yang di Pulau Gadung, kalau harga jual emas 1 gram di logamulia.com itu Rp931.000 sebelum pajak. Ini untuk butik Antam Pulau Gadung ya, atau Geraha Dipta. Rame tuh kemarin di grup keluarga emas Indonesia ya, ketika angka sudah tembus psikologis berikutnya, yaitu di Rp900.000 per gram ya. Sekarang udah 931, itu sebelum pajak. Kalau dengan pajak bisa 934 atau 936 lah. Gitu ya teman-teman. Penyebabnya apa nih sekarang kondisinya? Goldfather ingin mengajak teman-teman di momen yang bagus ini untuk belajar ya pengaruhnya harga emas dunia dan kurs rupiah terhadap US dollar ya. Nah, ini adalah momen yang bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat harga emas dunia based on US dollar, sebenarnya dari grafik yang Goldfather pantau di situs Gold Price Indonesia, puncak tahun ini tuh harga emasnya ada di tanggal 9 Maret, yaitu 1.674,5 US dollar per troy ounce. Jadi sampai dengan 6 April ini puncak harga emas dunia ada di tanggal 9 Maret, yaitu 1.674,5 US dollar per troy ounce. Sebelumnya sempat juga di bulan Februari, yaitu di 24 Februari emas dunia ada di harga 1.672,4 US dollar per troy ounce. Tapi kenapa meskipun harga emas dunia dalam dolar itu tinggi, tapi tembus angka psikologis Rp900 per gramnya bukan di tanggal-tanggal tersebut? Kalau gitu kita cek satu lagi, yaitu di berapa kurs rupiah terhadap dolarnya. Oke. Nah, sekarang Goldfather buka situs dari Bank Indonesia tentang informasi kurs, khususnya kurs US dollar ya, rupiah terhadap dolar. Goldfather ambil data mulai dari 2 Januari sampai dengan 6 April ya. Goldfather coba hitung di tanggal 2 Januari 2020 kurs dolar Amerika itu ada di angka 13.964,48 rupiah per dolar. Sementara di 6 April hari ini ya ada di 16.638,78 rupiah per 1 US dollar. Ada selisih sebesar 2.674,3 atau perbedaannya 19,2% teman-teman ya. Jadi kalau tadi secara harga emas dunia dalam US dollar itu ada harga yang lebih tinggi sebelum tanggal 6 April. Tapi kalau kita lihat, kita cek harga kurs rupiah terhadap US dollar itu, rupiah mengalami pelemahannya dibanding awal tahun di kisaran 13.900, sekarang ada di kisaran 16.600. Itu sebabnya sekarang harga emas ketika kita hitung konversi itu, kalau kita berdasarkan situs Gold Price itu sebenarnya ada angka buybacknya itu ada di kisaran Rp868.000 per gram loh sebenarnya. Ya, tapi di Logam Mulia kita masih lihat di angka Rp832.000. Ya, ini teman-teman pengaruhnya ya. Jadi secara dolar di 9 Maret itu harga emas paling tinggi untuk periode tahun ini ya, sampai dengan 6 April. Yaitu di 1.674, tapi kursnya waktu 9 Maret itu masih Rp14.413 per dolar, sehingga buyback Antam waktu itu 776.000. Tapi sekarang harga emas dunianya di bawah harga tanggal 9 Maret, yaitu 1624, lebih murah $50 US dollar per troy ounce. Tapi karena kursnya sekarang 16.600-an ya, buybacknya jadi naik di Rp432.000 per gram. Kedepan harga emas naik atau turun, kita paling hanya bisa memprediksi, tidak bisa memastikan. Tapi kita bisa bercermin dari histori harga emas di tahun-tahun sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Goldfather akan berikan gambaran melalui grafik aja ya teman-teman. Nah, Goldfather coba buka grafiknya nih teman-teman ya. Dari situs langganan Goldfather nih, yaitu Gold Price Indonesia,
kita bisa mendapat gambaran tentang harga emas. Contoh hari ini mulai naik nih, hari ini ya. Mulai naik. Setelah kemarin-kemarin turun, sekarang udah mulai naik. Kalau Goldfather lihat 30 hari grafiknya masih turun. Ya. Turun naik masih turun. Hari ini memang mulai naik, cuma dibandingkan 30 hari sebelumnya masih turun, masih lebih rendah. Hari ini tuh masih lebih rendah. Kalau 60 hari atau 3 bulan, hari ini sudah lebih tinggi dibandingkan 3 bulan yang lalu. Kalau 6 bulan gimana? Udah naik. 1 tahun kita udah naik nih harga emas 39%. Kemudian 5 tahun kalau Goldfather lihat udah naik 60-an%. Kemudian 10 tahun ya grafiknya menunjukkan kenaikan ya teman-teman. Jadi secara prinsip seperti yang para senior-senior kita, coach kita, mentor kita di perencanaan keuangan, investasi emas itu untuk jangka panjang. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan mau beli sekarang, kalau melihat grafiknya, trennya turun naik, namun secara jangka panjang berdasarkan grafik 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, itu menunjukkan kenaikan harganya. Ya. Jadi kalau memang tujuannya jangka panjang, menurut hemat Goldfather sih kita tidak perlu khawatir ya. Insya Allah berdasarkan data trennya naik. Justru Goldfather mempertanyakan kalau teman-teman khawatir, jangan-jangan tujuannya jangka pendek nih. Kalau jangka pendek itu risikonya kalau emas ya lebih tinggi juga, turun naiknya lebih terasa. Dan kalau mau risikonya lebih tinggi, Goldfather ingatkan agar cek dulu profil risiko teman-teman. Cek profil risiko teman-teman apakah cocok buat melakukan investasi emas jangka pendek, jangan-jangan trading gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk menjawab pertanyaan itu, sekali lagi investasi emas untuk jangka panjang. Jadi kalau kita beli sekarang, selama jangka waktunya panjang, insya Allah berdasarkan grafik menunjukkan kenaikan. Ini Goldfather ingin menyampaikan breaking news tentang kenaikan harga emas yang melonjak. Seperti kita ketahui, lebih kurang sudah 1 minggu terakhir ini ya harga emas berada di kisaran 1.800 US dollar per troy ounce, harga emas dunia ya. Itu indikator pertama. Kalau Goldfather lihat dari situs Gold Price Indonesia, Goldfather pakai acuan US dollar per troy ounce dulu untuk 30 hari itu sudah mengalami kenaikan 4,27% dalam waktu 30 hari. Kemudian dalam waktu 6 bulan ya, hari ini tanggal 10 Juli 2020 jam 19.21 WIB ya, Goldfather capture gambarnya untuk 6 bulan 16,47%, untuk 1 tahun 28,42%, dan 5 tahun 56,11% ya. Itu indikator pergerakan harga emas. Kedua, kalau dari sisi buyback Antam sendiri, tanggal 1 Juli 2020 itu berada di kisaran 815.000. Kemudian hari ini, saudara-saudara, hari ini di 10 Juli itu ada di kisaran 835.000 rupiah per gram. Jadi sudah naik 20.000 rupiah per gram dalam waktu lebih kurang 10 hari ini. Dan sempat juga sebelumnya, hari kemarin Kamis 9 Juli 2020, harga buyback Antam itu ada di kisaran 838.000 rupiah per gram ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kembali dari situs Gold Price Indonesia, Goldfather sekarang mau menyampaikan dari sisi rupiah per gram di tag di waktu yang lebih kurang sama, yaitu 19:23 tanggal 10 Juli 2020. Cara rupiah dalam 30 hari terakhir menunjukkan kenaikan 5,26%, dalam 1 tahun terakhir 31,53%. Bisa dilihat gambar ini ya teman-teman ya. Nah, itu indikatornya. Yang kedua, penyebabnya apa? Kalau dari informasi di website Kata Data, penyebabnya yaitu adanya tingkat penyebaran penderita COVID yang kembali tinggi, saudara-saudara. Jadi ini membuat kekhawatiran para investor dan pelaku bisnis. Akhirnya mereka mencari kembali aset yang aman dalam situasi krisis, yaitu safe haven, dalam hal ini emas. Di berita tersebut, di Kata Data juga, yang lebih menarik dan harus kita cerna baik-baik apa yang terjadi saat ini adalah dituliskan World Gold Council menyatakan perdagangan emas telah meningkat hingga 734 ton. 734 ton pada semester pertama 2020 ya. Jumlah tersebut lebih tinggi dari perdagangan sepanjang tahun lalu. Nah, ini teman-teman ya.
Jadi, semester 1 2020, perdagangan emas dunia itu mencatat angka 734 ton. Dan ini lebih besar ketimbang perdagangan selama setahun 2019. Bayangkan saudara-saudara apa yang terjadi ya. Jadi ketika dunia krisis, semua orang mencari emas. Itu penyebabnya. Dan yang terakhir tuh yang dari kata data tentang informasi dari Dewan Emas Dunia, perlu kita garis bawahi teman-teman ya. Itu jadi ada peningkatan yang sangat signifikan terhadap belanja emas. Karin Gover ingin sampaikan tadi seperti di awal bahwa pada hari Jumat malam 24 Juli 2020 sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, harga emas telah melewati angka psikologis secara dunia ya, yaitu 1.900 US dollar per troy ounce. Ini lebih tinggi dibandingkan harga emas dunia pada tahun 2011, yaitu tanggal 5 dan 6 September 2011 yang mencatat 1.895 US dollar per troy ounce, data berdasarkan dari situs kitco.com ya. Apa penyebab kenaikan tersebut? Merujuk pada situs katadata.co.id tanggal 27 Juli, ada 3 hal yang mendorong kenaikan harga emas dunia tersebut. Yang pertama yaitu penderita COVID yang semakin meningkat, sudah lebih dari 16 juta orang dan mencapai kematian sebanyak 350.000 jiwa. Yang kedua adalah meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Cina terkait hubungan dagang mereka, dan yang ketiga adalah rencana pencairan stimulus atau dana untuk penanggulangan wabah COVID ini ya teman-teman. Dan pada tanggal 27 Juli kemarin, hari Senin, harga emas dunia sempat menyentuh di level 1.975 US dollar per troy ounce ya. Kita bisa lihat di datanya di situs kitco.com ya, itu luar biasa. Tapi kemudian langsung turun kembali. Sekarang tanggal 28 Juli pukul 1:04 dini hari, saudara, posisi harga emas berdasarkan aplikasi Kitco Live Widget menunjukkan angka di 1.939 sampai 1.940 US dollar per troy ounce. Kemungkinan nanti pagi bisa jadi harga buyback Antam akan kembali naik setelah pada hari kemarin tanggal 27 Juli buyback Antam juga menembus rekor baru dengan nilai buyback yaitu 896.000 US dollar per troy ounce, lebih tinggi Rp7.000 per gram dibandingkan harga buyback pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Dan Gover juga ingin sampaikan, apabila kondisi krisis ini masih panjang, maka kans harga emas untuk naik itu masih tinggi. Namun demikian tetap perlu diingat bahwa sewaktu-waktu pun harga emas juga bisa turun. Harga emas kembali tembus di rekor dunia yang baru 2.000 US dollar per troy ounce. Buyback Antam pun juga naik menjadi Rp947.000 per gram, naik 18.000 dibandingkan kemarin di 4 Agustus 2020. Apa penyebabnya? Teman-teman bisa simak di media online banyak ya. Paling di seputar COVID, krisis, ekonomi, dan kemudian adanya pencairan stimulus, terus suku bunga The Fed yang turun ya teman-teman, menjadi penyebab harga emas naik tinggi. Teman-teman, berdasarkan situs kitco.com ya, kenaikan tertinggi atau rekor tertinggi harga emas di tahun ini itu ada di tanggal 6 Agustus. Ini syuting tanggal 26 Agustus ya. Sampai dengan hari ini kenaikan harga emas dunia tertinggi itu terjadi di 6 Agustus 2020, yaitu mencapai nilai 2.067 US dollar per troy ounce ya. Dan sekarang tanggal 26 Agustus 2020, harga emas saat Godfather ini siaran menyentuh angka 1.917 US dollar per troy ounce. Nah, 1.917 sudah turun lebih kurang 150 poin, 150 dolar per troy ounce atau 7,26% ya. Dalam kurun waktu lebih kurang nggak sampai sebulan loh, tanggal 6 ke 26, 20 hari teman-teman ya. Nah, itu dari segi angka Kitco. Sekarang kalau kita cek dari angka buyback Antam, di 6 Agustus itu buyback Antam ada di angka 953.000 per gram
Dan tanggal 7-nya 964, ini buyback tertinggi. Kemudian hari ini 26 Agustus 907.000 rupiah per gram. Jadi kalau dibandingkan dengan tanggal 7 ya, itu sudah turun 57 rupiah atau 5,91%. Ya, itu dari sisi indikator angka-angka emasnya. Penyebabnya teman-teman, kalau Godfather cek dari sebuah situs katadata.co.id, ini beritanya tanggal 25 nih kemarin. Jadi penyebab harga emas dunia turun itu karena kenaikan bursa Amerika Serikat. Kenapa? Nih judulnya nih, kenaikan bursa Amerika Serikat tekan harga emas logam mulia antam turun 2000. Nah, ini kemarin. Kenapa bursa AS mengalami kenaikan? Disebutkan di sini bahwa indeks Standard & Poor's dan Nasdaq mencapai rekor tertinggi setelah administrasi makanan dan obat Amerika Serikat menyetujui penggunaan plasma darah pasien COVID-19. Yang perlu digarisbawahi adalah hal itu memberikan harapan percepatan penemuan kandidat vaksin virus corona. Nah, jadi penyebabnya adalah meningkatnya harapan ditemukannya vaksin virus corona. Gitu teman-teman ya. Kita lihat bahwa pengaruh corona terjadi itu sangat mendongkrak harga emas tinggi. Ini tanda-tanda ya, indikasi kemungkinannya harapannya semakin besar ditemukannya vaksin virus corona, dan sehingga nanti harapannya ekonomi berjalan pulih kembali ya, meskipun itu tentu butuh beberapa waktu ya teman-teman. Ini harga emas turun cukup signifikan ya. Kalau Godfather lihat di situs Gold Price Indonesia, itu dalam kurun waktu 30 hari ya, kinerja emas itu minus 1,35%. Bisa terlihat harga emas yang mengalami penurunan. Kemudian banyak juga yang bertanya sejak bulan-bulan sebelumnya memperkirakan, karena di tahun ini ada momen pemilu Amerika Serikat, kira-kira apakah harga emas akan terpengaruh dari hasil pemilu Amerika Serikat ini. Oke, sekarang Godfather coba share infonya dulu dari beberapa kantor berita online. Pertama dari kontan.co.id ya. Ini berita tanggal 2 November 2020 dan pemilu AS akan dilaksanakan pada 3 November 2020 waktu setempat ya. Ini juga syutingnya tanggal 2 November ya. Oke. Dari kontan.co.id menyampaikan bahwa nih, dari salah seorang tokoh ya, Direktur Indo Sterling AM, Frisglad Stephen Purba mengatakan kenaikan harga emas yang unggul berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Jadi harga emas kemarin naik sangat signifikan, itu erat kaitannya dengan kondisi ketidakpastian akibat COVID. Itu yang Godfather tangkap. Yang kedua, di 2 paragraf kemudian, apalagi ketidakpastian ekonomi juga datang dari hasil pemilu Amerika Serikat ya. Jadi Om Stefan melihat kemenangan Trump akan menimbulkan ketidakpastian. Jadi kalau Trump menang, menurut Om Stefan akan menimbulkan ketidakpastian. Kenapa Om Stefan bilang begitu? Ada di paragraf berikutnya ya. Karena kebijakan pemulihan ekonomi Trump berpotensi bahwa ketidakpastian, mengingat kubu Republik pengusung Trump tidak memiliki jumlah mayoritas di pemerintahan selanjutnya. Dan sebaliknya, kalau Joe Biden yang menang gimana? Nah, menurut Om Stefan nih, kemenangan Joe Biden membuat investor bisa kembali berharap pada normalitas politik dan birokrasi Amerika Serikat. Pelaku pasar juga memandang Biden lebih mudah menetapkan stimulus karena didukung kubu Demokrat yang memiliki posisi mayoritas di pemerintahan. Ingat teman-teman ya, kalau berdasarkan berita sebelumnya dari Kontan juga, hari Minggu tanggal 18 Oktober itu diberitakan stimulus AS mengambang, harga emas spot anjlok 1,6% di pekan lalu. Itu info dari situs kontan.co.id. Sekarang Godfather juga rangkum dari situs CNBC Indonesia tanggal 2 November juga ya. Para analis meyakini setelah Pilpres AS selesai, maka harga emas akan kembali menguat sebab stimulus fiskal di AS akan kembali dibahas dan kemungkinan akan segera dicairkan. Nah, ditambahin lagi tuh di situ. Stimulus fiskal merupakan salah satu bahan bakar tanda kutip emas untuk menguat di tahun ini.
Beberapa pekan ini adalah harga emas. Kenapa Goldfather bilang menarik? Sejak kita fokus di awal bulan November 2020 dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat, kita berpikir pengamat emas internasional ya, Mike Maloney juga bikin 4 kuadran, semuanya memperkirakan harga naik ya. Tapi naik sedikit, kemudian di hari Sabtu kemudian turun. Kita semua teralihkan bahwa faktor lain juga berpengaruh, dan orang-orang teralihkan dari sebuah faktor utama penyebab harga emas naik tahun ini, yaitu adanya virus COVID-19. Dan kemudian harga emas turun drastis, salah satu penyebabnya adalah sumber dari situs berita katadata.co.id tanggal 24 November 2020, yaitu 2. 1, berita tentang ditemukannya vaksin COVID-19 dan data ekonomi Amerika Serikat yang membawa optimisme pemulihan ekonomi akan berjalan lebih cepat dari perkiraan. Nah, 2 hal itu terutama vaksin ya. Nah, terkait dengan vaksin, dari perusahaan AstraZeneca di Inggris mengatakan bahwa vaksinnya sekitar 90% efektif tanpa efek samping yang serius. Nah, inilah yang kemudian membuat orang-orang jadi optimis bahwa wabah pandemi COVID-19 bisa segera teratasi. Amin ya rabbal alamin. Dan menurut Goldfather, kalau memang faktor penyebab turunnya harga emas adalah sudah ditemukannya vaksin COVID-19, maka Goldfather ucapkan alhamdulillah. Artinya Goldfather berharap dunia bisa sehat kembali, terutama kita sehat kembali nih. Kan kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas kembali, melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti sedia kala. Itu yang paling penting. Kenapa Goldfather sebut alhamdulillah? Gitu ya teman-teman. Yang kedua, alhamdulillahnya berarti emas sekarang lebih terjangkau ya. Yang tadinya kita udah dakdikduk ya, kira-kira emas bakalan 1,5 juta atau 2 juta nih per gram ya. Itu sekarang lagi turun nih guys, lagi turun. Berapa persen sih turunnya Goldfather? Kita cek di situs Gold Price Indonesia dulu ya. Kalau di Gold Price Indonesia, ini dalam rupiah per gram, Goldfather capture pagi ini 25 November pukul 11:18 ya. Goldfather capture kinerja harga emas bulan ini sudah minus 8,43% ya. Bulan ini itu cukup besar guys. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Nah, itulah tadi sekilas gambaran kaleidoskop harga emas di tahun 2020. Sekarang kita akan coba perkirakan harga emas di tahun 2021 kira-kira berapa sih. Nah, masih ada 2 hal yang mendominasi nih teman-teman ya. Kalau di 2020 yang sangat mendominasi corona. Di akhir tahun 2020 ini ya, yang lagi ditunggu-tunggu nih sama orang adalah rencana pencairan stimulus untuk bantuan COVID di Amerika senilai 900 miliar US dollar. Kabarnya sih udah ditandatangani, jadi tinggal tunggu cairnya. Nah, kalau udah cair biasanya harga emas bisa terdongkrak naik. Bagaimana tahun depan? Sorotannya masih fokus pada corona dulu. Kalau kondisi pandemi COVID-19 ini bisa lebih terkendali ya, dan kasusnya menurun karena vaksin sudah mulai banyak nanti insya Allah ya, kemungkinan harga emas bisa cenderung mengalami penurunan. Namun kita juga mendengar adanya varian baru COVID-19 ini yang sangat mengkhawatirkan. Tapi kita berharap mudah-mudahan apapun itu, varian lama, varian baru, ataupun ada lagi yang lain, tetap kita bisa dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya kembali normal ya, walaupun dengan new normal, dan perekonomian bisa kembali pulih ya teman-teman. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang stimulus ini bisa cair, tadi seperti Goldfather bilang, kalau cairnya tahun depan, awal tahun depan, bisa jadi harga emas akan terdongkrak untuk naik. Nah, selebihnya kita nggak tahu ada faktor apa. Ya, bisa jadi ada faktor yang nggak diduga-duga terjadi di tahun depan, bisa mendongkrak harga emas naik ataupun turun. Kita masih ingat di awal Januari 2020 ya, 8 Januari itu ada peristiwa pengumuman Jenderal Irak itu tadi, itu mendorong harga emas naik walaupun sesaat. Nah, tahun depan kita nggak tahu ada faktor apa lagi yang bisa mempengaruhi harga emas di tahun 2021. Nah, selain itu Goldfather juga mau sampaikan hasil analisa dari situs kitco.com yang merupakan rujukan dari situs harga emas dunia ya, hasil analisa dari pengamat BNP Paribas. Outlook
emas 2021. Dia menyebutkan bahwa emas kemungkinan akan mencoba menembus di angka psikologis 1.900 US dollar per troy ounce ya. Kemudian mencoba lagi akan menembus angka psikologis di 2.000 US dollar per troy ounce. Jadi mereka memperkirakan di kuartal kedua tahun 2021 harga emas berada di kisaran rata-rata 2.010 US dollar per troy ounce. Dan selama sepanjang 2021 perkiraan mereka harga emas ada di angka 1.945 US dollar per troy ounce. Itulah analisa dari BNP Paribas yang diupload di situs kitco.com. Nah, itulah tadi kaleidoskop 2020 dan outlook emas 2021. Teman-teman kalau punya insight lagi atau informasi lagi boleh tulis di komen kira-kira harga emas berapa nih gitu ya. Boleh silakan ditulis. Dan yang ketiga, Goldfather coba challenge nih teman-teman. Berapa sih target teman-teman untuk ngumpulin emas di tahun depan ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan di akhir tahun ini Goldfather menghimbau kalau bisa acara tahun barunya di rumah aja bersama keluarga dan juga tetap jaga protokol kesehatan agar kesehatan kita terjaga dan insya Allah rezeki mah bisa kita cari lagi. Gitu teman-teman, jangan lupa stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.